Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Perkenalkan, nama saya Sofira Amalia, saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 15, dengan formasi guru kelas ahli pertama dari SD Negeri Tempel, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan memaparkan pelaporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan ASN. SD Negeri Tempel berada di Desa Tempel, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Saat ini, SD Negeri Tempel di bawah pimpinan Kepala Sekolah Bapak Afandi SPD SD. SD Negeri Tempel terdiri dari 6 kelas. Saat ini, saya mendapat tugas mengajar di kelas 4. Di tempat saya mengajar, terdapat isu kurang optimalnya inovasi pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Tempel, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Untuk mengatasi isu tersebut, saya melakukan 8 kegiatan sebagai proses aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN. Kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan program kegiatan Kapten Kelas. Kegiatan Kapten Kelas dilakukan dengan tujuan agar menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik, yakni didasarkan pada penilaian sosial KI 2. Tahapan yang pertama, membuat daftar urutan siswa yang menjadi kapten kelas dan membuat draft penilaian sosial KI 2. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai program kapten kelas. Melakukan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan 3M sebelum melaksanakan kegiatan. Tahap ketiga, mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan kapten kelas. Tahap keempat, siswa melaksanakan tugasnya sebagai kapten kelas. Tahap kelima, mengevaluasi kegiatan kapten kelas sesuai draft penilaian sosial, yakni KI 2. Kegiatan yang kedua yaitu menerapkan kegiatan BARPIN, baris pintar, sebelum masuk kelas untuk mengetahui pengetahuan matematika siswa. Tahap yang pertama, membuat draft rancangan dan draft pertanyaan untuk kegiatan BARPIN, baris pintar. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan BARPIN, baris pintar. Tahap ketiga, menjelaskan petunjuk pelaksanaan kegiatan BARPIN, baris pintar. Tahap keempat, melaksanakan proses pembelajaran dengan kegiatan BARPIN, baris pintar. Tahap kelima, memberikan pertanyaan kepada siswa dan mempersilahkan siswa yang dapat menjawab dengan benar untuk masuk ke dalam kelas.
Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan media video pembelajaran. Dengan media video pembelajaran diharapkan siswa lebih bersemangat memahami pelajaran matematika. Tahap yang pertama, menyusun media video pembelajaran dari YouTube untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa. Tahap yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan media video pembelajaran. Tahap yang ketiga, menyiapkan alat yang digunakan dalam media video pembelajaran. Tahap keempat, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran. Tahap yang kelima, membimbing dan meminta siswa untuk mencermati serta meresum hasil tayangan video pembelajaran. Tahap keenam, membimbing siswa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran Numberhead Pandawa atau NHP. Metode pembelajaran NHP ini diharapkan siswa lebih produktif dalam pembelajaran matematika. Tahap pertama, membuat draft RPP matematika dengan metode pembelajaran Numberhead Pandawa atau NHP. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai metode pembelajaran Numberhead Pandawa atau NHP. Tahap ketiga, membagi kelompok secara heterogen, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa dan berpedoman kepada RPP Numberhead Pandawa. Tahap keempat, mengajak siswa membuat topi bergambar Pandawa, masing-masing topi bergambar tokoh Pandawa. Tahap kelima, memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk dikerjakan secara diskusi kelompok dengan metode pembelajaran Numberhead Pandawa. Tahap keenam, memanggil salah satu tokoh Pandawa. Tokoh yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama kelompok. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan bimbingan konseling pada siswa kelas 4. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa yang rendah. Tahap yang pertama, membuat buku bimbingan konseling. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan bimbingan konseling siswa kelas 4. Tahap ketiga, melaksanakan bimbingan konseling kepada siswa kelas 4. Tahap keempat, memberikan solusi kepada siswa dan mencatat hasil bimbingan di buku bimbingan konseling. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan kegiatan bintang prestasi. Kegiatan ini untuk memotivasi minat belajar matematika siswa. Tahap yang pertama, membuat desain media kartu bintang dan papan reward bintang prestasi. Tahap yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai program bintang prestasi. Tahap ketiga, membuat media kartu bintang dan papan reward bintang prestasi ditempelkan di dinding ruang kelas. Tahap keempat, menjelaskan prosedur bintang prestasi kepada siswa. Tahap kelima, memberikan stiker bintang prestasi bagi siswa yang dapat menjawab soal dengan benar dan menghitung akumulasi jumlah bintang terbanyak akan mendapat reward good job. Kegiatan yang ketujuh yaitu membuat buku penghubung sebagai sarana komunikasi antara guru kelas dan orang tua siswa. Buku ini berisi tentang perkembangan belajar siswa.
Tahap pertama, membuat buku penghubung. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai buku penghubung sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan guru. Tahap ketiga, mensosialisasikan dengan orang tua siswa tentang cara mengisi buku penghubung. Tahap keempat, guru membagikan buku penghubung kepada siswa. Tahap kelima, orang tua murid mengisi buku penghubung setiap hari. Kegiatan yang kedelapan yaitu melaksanakan penilaian belajar menggunakan pretest dan posttest. Kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan juga memperoleh gambaran tentang kemampuan yang telah dicapai setelah diterapkannya program kegiatan aktualisasi. Tahap yang pertama yaitu membuat soal pretest dan posttest. Tahap kedua, konsultasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan penilaian pretest dan posttest. Tahap ketiga, melaksanakan pretest dan posttest kepada peserta didik. Tahap keempat, memeriksa hasil penilaian pretest dan posttest. Tahap kelima, mendiskusikan dengan guru terkait laporan penilaian pretest dan posttest yang telah dilaksanakan. Tahap keenam, membuat laporan penilaian pretest dan posttest. Saya senang sekali mengikuti pelajaran di kelas dan sekarang saya lebih giat belajar. Semangat, semangat, semangat. Yes! Belajar jadi lebih menantang dan menyenangkan. Saya sekarang lebih rajin untuk belajar. Terima kasih Bu Guru. Saya sekarang semangat belajar. Belajar menyenangkan dan mudah dipahami. Terima kasih Bu Guru. Saya melihat anak-anak terhadap mengikuti pelajarannya lebih menarik, mereka sangat semangat dan nilainya juga meningkat atas apa yang telah Anda lakukan. Pesannya, semoga program tersebut bisa lebih ditingkatkan dan lebih dipertahankan. Oke, tetap semangat. Program-program kegiatan pembelajaran sangat inovatif, menarik, dan kreatif. Anak-anak juga lebih bersemangat mengikuti KDM. Semoga bisa dipertahankan. Semangat! Program-program aktualisasi yang sudah dibuat sudah sangat inovatif, sehingga untuk meningkatkan minat bakat belajar siswa kelas 4 SD Negeri Tempel, utamanya pada mata pelajaran matematika, kita juga menarik dan sangat menyenangkan, sehingga siswa mudah menerima materi pelajaran yang sudah diberikan dan semakin giat belajar. Demikianlah pemaparan laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan ASN. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.